Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal. Para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para sepuh bini sepuh, wabil khusus sedaya panitia pengajian kita di pagi hari yang mulia ini, yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takmir masjid napa niki Suciati, mugi-mugi dados masjid ingkang makmur, para rawuh, para hadirin lan hadirat kaum muslimin lan muslimat, hafidhakumullah wa ra'akumullah. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya diparingi sehat, panjang umur, tetap Islam, tetap iman, lan insyaallah sedone husnul khotimah. Amin. Cek. Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi hari yang mulia ini, di bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan yang dipilih oleh Allah untuk dilahirkannya di situ Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga menjadi bulan yang penuh dengan berkah untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di pagi hari yang mulia ini untuk menuntut ilmu, ngaji. Dawuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man kana fi talabil ilmi fal jannatu fi talabih. Sinten tiang ingkang berangkat saking griyane nuntut ilmu, maka surga mencari dan menginginkannya. Wa man kana fi talabil ma'siyah, siapa yang keluar dari rumahnya untuk maksiat kepada Allah, kanatin naru fi talabih, niscaya neraka na'udzubillah mencarinya. Maka kita hari ini sama-sama dicari oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dari rumahnya mau menuntut ilmu, insya Allah dimudahkan untuknya berjalan menuju surga. Insya Allah kula lan panjenengan sedaya termasuk penghuni swarga. Amin ya rabbal. Sebenarnya umat Nabi Muhammad itu potensi masuk surganya besar. Karena kuota penghuni surga 2/3 itu kita umat Nabi Muhammad, 1/3 dibagi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Tiang triliunan niku angsal kuota 1/3. Umat Kanjeng Nabi angsal kuota 2/3. Sebagaimana Rasulullah bersabda, ahlul jannah
mi'ah wa ishruna soffan wa thamanuna min ummati. Penghuni surga itu nanti barisnya 120 sof, 80 sofnya umat Nabi Muhammad, 40 sofnya dibagi-bagi. Makanya umat Kanjeng Nabi mboten saged mlebet swarga niku nek bahasa Jermane kebacut. Kok bisa umat Nabi Muhammad enggak masuk surga itu kok bisa? Kanjeng Nabi niku dawuh ngoten. Ana haddukum minal anbiya wa antum haddi minal umam. Kula niki nasibe panjenengan di antara sedaya para nabi. Kayak mengatakan untung sampeyan niki enggak ada kula. Kula niki nasib keberuntungan kalian di antara para nabi. Gusti Allah kok yo milihno sampeyan iki dados umatku. Wa ana haddukum wa antum haddi minal umam, lan panjenengan sedaya nggih nasib kula dadine umate Kanjeng Nabi. Kita beruntung punya Nabi Muhammad. Dan insya Allah Nabi Muhammad jangan sampai kecewa punya kita selaku umat beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semenjak Rasulullah itu diutus di tengah-tengah kita, kita menjadi paling afdolnya umat. Busyra lana ma'syarul islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Al-Imamul Busiri sahibul burdah dalam burdahnya mengatakan, kabar gembira untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita itu diberi oleh Allah satu bangunan megah yang tak akan pernah kunjung runtuh selama-lamanya. Ketika yang diutus di tengah-tengah kita paling afdolnya Nabi, maka otomatis kita pun menjadi afdolnya umat. Itu semua berkat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya umat Nabi Muhammad kata Rasulullah, la syirku ma syirku akhafu alaikum, kula niki mboten keweden nek umat kula niku syirik. Mal fakru akhsha alaikum, kula nggih gak keweden umat iku melarat. Tapi yang aku khawatirkan kalau kalian nanti dibentangkan dunia berlebihan, kalian berebut mencari dunia, dunia menghancurkanmu sebagaimana telah menghancurkan orang-orang sebelummu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi niki terus pasti agamanya akan berkibar benderanya. Orang yang beriman semakin banyak, orang yang mengikuti beliau semakin banyak, mencintai beliau semakin banyak. Itu sudah janjinya Allah. Ma min baitin qasobin wala khasobin. Tidak ada rumah di muka bumi ini, mau yang terbuat dari gedek, mau yang terbuat dari tembok, mau dari manapun, illa yadkhul fihi dinu Muhammad, kecuali masuk di situ agama Nabi Muhammad. Riyen kan boten wonten internet. Tapi Kanjeng Nabi pun dawuh, setiap rumah nanti masuk agama Nabi Muhammad. Betul, lewat televisi, lewat internet, lewat HP, semua ajaran Nabi Muhammad sampai bahkan bukan cuma rumah, ke saku setiap orang agama Nabi Muhammad akan sampai. Bi'izzi azizin au bidhilli dhalilin. Ada yang kemudian memeluk agamanya Allah dengan mulia, dengan hidayah. Ada yang nanti gimana pun dia memang harus masuk Islam, kepeksa. Kalau enggak, masyarakatnya enggak dukung dia, karena dia tok yang beda. Sampai seperti itunya nanti agama Nabi Muhammad, karena kuota swarga itu terbanyak adalah kita umat Nabi Muhammad. Dawuh Kanjeng Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah.
sedaya umat kula insyaallah mlebet swarga. Alhamdulillah. Illa man aba, kecuali sing moh. Kecuali ada yang enggak mau. Sahabat tanglet, faman ya'ba ya Rasulullah. Ini orang aneh ya Rasulullah. Mana ada orang dikasih surga kok enggak mau, tuh mana mungkin. Faman ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggak mau? Surga enggak mau, enggak mungkin. Siapa ya Rasulullah? Surga loh hadirin. Ojo ditawani duit surga. Kok ya mboten purun. Kinten-kinten niki wonge gendeng apa edan? Kula panjenengan, kula kalau nawani panjenengan niki bapak-bapak, Pak, kula paringi sampean montor Alphard. Sinten sing purun, sinten sing mboten purun? Ayo sing mboten purun angkat tangan. Tak enterno nang porong rumah sakit jiwa niku. Ditawani montor anyar purun apa mboten? Purun. Ibu-ibu sik durung tak tawani purun dhisik, sabar po. Bu, kula tawani emas perhiasan anyar, purun apa mboten? Pak, sampean kula tawani omah anyar, purun apa mboten? Bojo anyar, purun apa mboten? Ayo lewani jawab, kula ndelok ngono jawabe. Kita ditawari dunia enggak nolak. Yang nilainya cuma seberapa? Anak muda-muda tak kei handphone iPhone 15 anyar, purun apa mboten? Purun. Memang waras kabeh sing hadir iki. Nah, sekarang ada orang siapa yang enggak mau masuk surga? Enggak mungkin ada yang mau. Ini kata Rasulullah, ada yang enggak mau. Aba itu enggan. Di bahasa Jawane moh. Ya Rasulullah, faman ya'ba? Masa ada orang enggak mau masuk surga? Faman ya'ba ya Rasulullah? Dawuh Kanjeng Nabi, man ata'ani dakhalal jannah, tiyang sing manut kali kula, taat kali kula, nurut kali kula, ikut ajaran kula, mlebet swarga. Jadi orang yang memang mau masuk surga itu yang ikut Rasulullah, yang ikut syariat Nabi Muhammad, yang mau ngaji, yang mau mengamalkan, mau sholat, mau zakat, mau haji, mau segala perintah Allah dan larangannya juga ditinggalkan. Ini berarti orang yang mau masuk surga. Waman asoni, tapi barang siapa yang enggak mau mengikutiku, barang siapa yang maksiat kepadaku, bahkan enggak mau kenal aku, kata Rasulullah, faqad aba, berarti orang itu moh dijak nang swarga, enggan ke surga, tidak mau surga. Niki hadirin, hadis ini kata ulama menunjukkan rahmatnya Nabi Muhammad. Nek kula kali panjenengan istilah ngaten, Pak, sing taat mlebet swarga, sing maksiat mlebet sing taat mlebet swarga, sing maksiat mlebet neraka. Kan begitu semua kita. Kalau Nabi Muhammad enggak mau nyebut neraka buat umatnya. Sing taat mlebet swarga, sing maksiat moh dijak nang swarga. Nyebut neraka aja enggak mau, saking sayangnya, saking cintanya kepada umatnya. Wong kula kalau sampai lah gak taat swarga, gak taat neraka. Memang radikal kabeh sing teko iki modele. Nggih. Tapi Nabi Muhammad enggak mau nyebut neraka. Umatku yang taat masuk surga bersamaku, yang maksiat enggak mau diajak ke surga. Ya ban Nabi dzikron nar li ummatih. Nabi Muhammad enggak mau, enggan menyebut neraka untuk umatnya. Karena apa? Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Upaya mati-matian kasih sayang dan rahmat untuk umatnya agar mereka semua selamat kelak nanti di akhirat dengan masuk surga. Alhamdulillah. Lah terus hadirin, kok kita umat Nabi Muhammad bisa enggak masuk surga itu kenapa? Kita umat Nabi Muhammad kok enggak bisa masuk surga? Masuk surga itu kenapa? Umat Nabi Muhammad kok kepleset ke neraka itu kenapa? Wong sudah punya Nabi Muhammad.
Wong sudah punya keutamaan yang besar, yang agung sebagai umat Nabi Muhammad, kok nggak bisa masuk surga? Pasti ada hal-hal yang nggak beres. Maka itu, monggo, taatilah beliau Nabi Muhammad, jangan langgar beliau Nabi Muhammad, jalani syariatnya, ikuti sunnah-sunnahnya, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Tema kita di hari yang mulia ini adalah apa? Menetapkan hati, apa? Menguatkan sandaran hati dalam menjalani hidup. Judulnya duwowo padahal mek siji tawakal, wis ngono ae lak wis ah. Ya. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Kita ini hidup di dunia, ini pasti punya kendala, kita pasti punya halangan, kita punya masalah. Tapi orang yang bersandar kepada zat yang kuat selamat. Orang yang bersandar kepada yang lemah tergelincir. Lah kita ini semuanya kan bersandar sama jabatan, bersandar sama materi. Kayak seakan-akan kalau sudah punya jabatan pasti uripe tenang, uripe selamat. Barang siapa yang punya jabatan tinggi, uripe tenang, uripe selamat, padahal yang enggak gitu juga. Banyak orang kaya raya, hidupnya juga dipenuhi dengan masalah. Apalagi orang sekarang, kaya hartanya, kaya juga penyakitnya. Nggak sedikit orang kaya mau makan pilih-pilih. Nah kita alhamdulillah pas-pasan, nggak pernah milih makanan. Pokoknya enak melbu, kadang yo panganane koncone yo melbu. Kita alhamdulillah nggak punya jabatan yang tinggi, hidup juga tentram. Karena orang dengan jabatan tinggi kelihatannya enak, belum tentu hatinya tenang. Malah kebanyakan pejabat-pejabat yang tinggi kedudukannya, hatinya gundah. Jangan dikira orang yang banyak followernya, banyak fansnya, banyak pengidolanya, itu hidupnya kemana-mana dikawal terus enak. Enggak, hadirin, buktinya artis-artis Eropa banyak yang mati bunuh diri kok. Fansnya itu sak dunia, miliaran, tapi akhirnya mati bunuh diri. Ada artis Amerika, kalau saya sebutkan itu sampai semua pasti tahu. Tapi saya nggak boleh menyebutkan supaya nggak riba, gak ngerasani wong. Mau masuk kiai ngerasani wong lah gak enak. Tapi kalau sampean tangkon mari pengajian tak jawab. Ada artis, saya ini baca di Instagram, artis ini punya dokter pribadi yang tiap bulan datang ngecek kesehatannya 8 dokter. Ono sing spesialis jantung, ono spesialis paru-paru, wonten sing spesialis, wis lengkap spesialis doyo niki. 8 dokter spesialis tiap bulan. Kenapa? Karena artis ini pengen hidup panjang, karena uangnya banyak. Hadirin, umur 40-an nggak sampai 50 game over. Artis itu mati, sudah diapa-apakan mati. Kita nggak jamin dengan kekayaan, dengan popularitas orang terus hidupnya nikmat, enggak. Bayangkan 8 dokter. Kita alhamdulillah seumur-umur gak tahu nang dokter. Kalau nggak sakit parah nggak ke dokter. Check up ya gak tahu. Umur 50 swidak lho, rokokan 2 pak sedino, ya gak mati-mati. Nih. Olahraga ya kadang nggak pernah, tapi ya urip dawa umur. Kenal dokter aja kadang-kadang enggak. Saya punya tetangga umurnya 80 tahun, rokokan, sakit ke dokter, dipelihara mbek dokter, dokternya mati, wong iki gak mati-mati. Loh,
berarti kan nggak jamin hadirin. Lah sekarang kita mesti bersandar kepada siapa hidup ini? Ya yang paling kuat, yang kekal. Kita bersandar manusia, manusia bisa naik, bisa turun, bisa mati. Makanya ada anak muda ini izin ke bapaknya untuk nikah. Pak, kula badhe nikah, Pak. Umur selikur kerjaan gak jelas ate rabi. Mbok pangani apa anakmu? Jarine kiai niku lek rabi ku kok rezekine lancar. Kan nanti kita dijamin Pak mbek Gusti Allah. Sebagaimana Allah berfirman, "Iyakunu fuqara ayyughnihimullah." Nek melarat disugihno mbek Gusti Allah gara-gara nikah. Bapaknya ngomong, "Yo, kerja sing jelas. Nek wis kerja jelas, duwe modal rabiyo. Lek saiki gak usah. Pangko aku maksiat tuh. Wis serempet-serempet titik gak apa-apa wis. Daripada rabi gak jelas." Dapat seminggu datang lagi, "Pak, kula badhe nikah." Wis oleh kerjaan apa? Belum. Lah terus kok ngebet njaluk rabi ae. Ngapunten. Haji Taufik niku ngomong, "Kon rabi yo, engko lek kekurangan keuangan ngomong aku tak tutup kabeh." Haji Taufik niki wong paling sugih ndek kampung. Ketika bapaknya dengar Haji Taufik jamin langsung. Lho lek Haji Taufik ngomong koyo ngono ya rabi yo, Nak. Ngoten nggih, Pak. Ya wis rabi yo kapan? Ulan ngarep ya wis bismillah nikah. Malam pertama nikah, subhanallah, hari kedua Haji Taufik meninggal dunia. Wis kadung dijamin mbek Haji Taufik. Bapake stres ya apa sing jamin sampean mati. Lah ya Pak. Gusti Allah jamin sampean enggak percaya. Haji Taufik perjamin sampean percaya. Tawakal teng Haji Taufik mboten tawakal teng Gusti Allah. Manusia ini hadirin bisa kadang baik, bisa kadang buruk. Katanya orang Arab, sa'ah yuhsin wa sa'ah yusi. Menungso kadang-kadang apik kok berubah dadi elek. Baik kesampaian tahu-tahu berubah, itu manusia. Tapi kalau Allah tidak, selama kita menyangka Allah baik dengan kita, di situ Allah selalu baik dengan kita. Ana inda dhanni abdi fi falyadhunna bi masya. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Nek aku disangka apik ya aku apik, nek disangka kejem aku kejem. Nah, maka gimana kita belajar hidup di dunia ini menggantungkan hati ini kepada Allah. Menggantungkan semuanya kepada Allah. Manusia ini yang kita lihat semua adalah di bawah skenarionya Allah. Hadirin, makanya para wali-wali Allah itu uripe seneng durung mlebet swarga penuhun swarga. Saya mau tanya, surga itu enaknya itu ada apa selain Rasulullah? Kenikmatan surga itu apa sih? Apa sih orang nikmatnya di surga itu? Yang membedakan dengan dunia. Kata ulama, satu, surga gak ono sumpek. Itu keenaknya dunia. Hidup kalau hidup di dunia, kita nggak pernah sumpek dan ketakutan. Dua ini sih ndarakno enake swarga. Dunia swarga niku gak ono sumpek, gak ono keweden. Uripe enak. Lah orang di dunia yang bikin kita ini nggak enak karena kita dihantui rasa takut, rasa sumpek. Sumpek itu dengan kejadian yang sudah dijalani, wong mari pegatan sumpek. Nek wong wedi pegatan, belum pegatan, iku jenenge keweden. Lah, dunia ini ndak enaknya ada dua, ham wa khauf. Hauzun wa khauf. Paling nggak enak. Pak, sampeyan nek ndelok wong edan saken apa gak? Ndelok ndek dalan ana wong edan mlaku, saken apa gak? Kasihan ya. Padahal hakikatnya orang gila yang kasihan lihat sampean. Iya. Katanya Mutawalli Sya'rawi,
ahli tafsir itu, beliau mengatakan setiap makhluk punya kelebihan yang bahkan kadang ketika kita melihat dia kekurangan, dia punya kelebihan apa? Wong edan. Wong edan iku uripe gak ono sumpeke, gak ono wedine. Itu kenikmatannya. Walaupun di sisi lain karena nggak punya akal, nggak punya ini ya jadi nggak enak semuanya. Cuman dia masih punya kelebihan dari Allah. Nah kita sing waras iki, kadang kita stres, kadang kita sumpek. Ini kenapa? Karena kita itu mesti dihinggapi dua hal ini. Sumpek ambek stres, ambek takut. Sumpek itu sudah kepaten sumpek, pegatan sumpek, proyek gagal sumpek. Sebaliknya yang akan dihadapi nanti gimana, takut kalau ini begini, takut kalau ini begini, takut ini gak enak. Nah para walinya Allah ini hidup di dunia gak punya dua hal ini. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para waline Gusti Allah uripe gak kenal tedi, gak kenal sumpek. Makanya mereka belum di surga duluan. Kenapa mereka enggak sumpek? Kenapa mereka enggak takut? Cuman satu, karena hati mereka bergantung kepada zat yang paling kuat, Allah Subhanahu wa taala. Cinta dengan Allah, bergantung kepada Allah. Cinta. Pak, wong cinta niku nggak ada yang namanya dilukai. Cinta itu yang kelihatannya sakit pun jadi nikmat. Katanya Sa'id Ibnul Musayyib, beliau mengatakan, ya, Dorbul Habib la yu'lim. Dorbul Habib la yu'lim. Wong nek wis cinta mbek Gusti Allah, diuji dengan masalah, dia enggak akan sumpek, dia enggak akan ketakutan, dia enggak akan gusar. Karena tahu semua musibah datang dari kekasihnya. Ya apa sih Beb? Ya tetep aja lah sumpek. Enggak, saya tak kayak contoh ya. Manten anyar. Ya kalau asik cinta-cinta ya. Sampean dijewit bojo manten anyar. Loro lho kadang sampai abang. Kadang bojone gregetan, istrinya itu gregetan, sampean dicokot. Nek manten anyar, gak kira ngamuk sampean. Duh loro lho. Nggih. Ambek manja-manja ngono. Dijewit ambek bojone, sampean iki lho, mesem-mesem, anten anyar. Coba 3 tahun maneh jiwiten kok. Lek gak dijambak-jambak kon. Nggih. Kenapa? Karena dia lagi jatuh cinta, lagi membara cintanya dengan istrinya, dengan siapapun, dengan pacarnya. Maka dia itu semua yang datang dari dia nggak ada yang sakit. Ya. Manten anyar, apa zaman-zamannya sik pacaran, melaku bareng, kesandung watu. Ya Allah, gak apa-apa sikilmu. Watu kurang ajar. Padahal mulai zamannya Nabi Adam watu yang di dalan. Sing disalahno watune, bojone dibenerno. Gak apa-apa sikilmu, manten anyar cinta. Coba manten wis lawas 10 tahun, kesandung tek matamu bitor gak ndelok watu ndek dalan iki. Sudah salah semua karena sudah cinta itu apa? Luntur. Nah, kita juga begitu hadirin. Nabi Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cintai, maka kita hidup ini tenang. Musibah pun datang dari sang kekasih itu adalah pengingat. Musibah dari sang kekasih itu enggak sakit. Nah, dari situ setiap mereka dapat musibah dia tahu ini kekasihku mengujiku, ini kekasihku mengingatkanku, aku dijewit ambek kekasihku. Makanya lek wis cinta teng Gusti Allah, ndak ada yang namanya huzun, sumpek nggak ada. Sebaliknya, takut, nggak perlu takut. Kenapa mesti takut? Karena semua yang akan menimpa kehidupan kita ini kan Allah yang skenariokan. Allah yang ngatur. Emang apa ada orang bisa jewit sampean kalau Allah nggak nakdirkan? Kalau pada tanglet sampean ditabrak der, motor itu gak ditakdir nombe Allah nabrak sampean iso nabrak. Tidak bisa.
Makanya para aulia melihat bahwa semua yang terjadi dan yang akan terjadi tidak akan keluar dari skenarionya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kadung cinta dengan Allah, bergantung hati kepada Allah, uripe tentrem karena hanya bersandar kepada zat yang dia cintai, dan yang paling kuat hidup selamanya Allah Subhanahu. Mong lek wis urip ngono enak. Orang kalau hidupnya seperti itu enak. Nabi Muhammad itu sedikit-sedikit nyekel jenggote kali dawuh napa? Hasbunallah wa ni'mal. Saya pernah ketemu orang haji, bukan kiai, haji lah. Karena beliau itu enggak punya pondok, cuman hidupnya ibadahnya Masya Allah, kerjanya Masya Allah. Orang ini nih hidupnya tentrem, enak, urip koyok rojo, padahal duduk camat, duduk lurah. Orang ini hidupnya enak gitu. Orang ini hidup ini kayak enggak punya beban. Hidup kayak enggak punya beban. Bukan presiden. Presiden kakean beban apa meneh cedek-cedek pemilu beban tok wis. Orang kaya juga hidupnya beban. Wong kadang darahnya orang kaya tergantung dolar. Dolar naik ikut naik, dolar turun ikut turun. Hidupnya beban. Ini orang hidupnya nggak punya beban. Kula niki bingung. Setiap kali saya diundang orang ini saya perhatikan wong iki uripe enak mbek guyut tok. Katanya orang-orang beb iki wong uripe enak lho. Enaknya rezekine akeh ndak biasa. Jabatan ndak biasa, popularitas ndak biasa. Cuman ini hidupnya dia itu seneng tok, ketok ngono. Wong sampe ndelok dhek iku seneng. Lho orang itu kalau seneng dilihat ikut seneng. Karena sampean iki hidupnya ndak punya masalah, dilihat tok dipandeng itu seneng. Makanya wali-wali ini Gusti Allah dipandeng seneng. Kenapa? Karena memang ndak punya beban, ndak ada rasa sakit hati dengan siapapun, dilihat itu enak wajahnya. Tapi aku ndelok kampanye wong kiling utang tok ayang. Nih. Tapi lek hidupnya bawa beban, bawa utang, sumpek ya mau gak iso bayar utang ngelu didelok, gak melok utang melok sumpek. Nah, ini orang hidupnya enak, kayak segaranya itu lancar gitu loh. Terus saya ini tanya, ngapunten, Ji, kula badhe tanglet teng sampean. Nggih. Amalane sampean niki napa? Kok enak uripe sampean? Pasti nggak ada amalan sampean. Senyum sambil ngomong, enggih itu. Kula diparingi kali kiai kula riyen. Amalan istiqomah lebih dari 30 tahun saya amalkan dan alhamdulillah Bib, saya jalani hidup ini kayak air ngalir, itu nggak pernah ada masalah. Kalaupun masalah ya saya anggap nggak masalah. Tak tahu hidupnya ini enak. Ngapunten Yai, Ji, mbok sampean bagi-bagi amalan. Ngapunten Bib, mboten saya mau ngajari kiai, ngajari habib wae enak, kula niku wong biasa. Lho mboten napa-napa. Al hikmah dhalatul mukmin, ilmu niku lak barang ilange wong mukmin. Orang dapat ilmu dari siapapun diambil, ojo meneh sampean wong kafir lek ilmune tak terima lek apik. Ngapunten Bib, nanti aja kita berdua. Waduh. Nggih. Saya sudah berpikir macam-macam apa amalan. Wirid apa iki? Hizbul Bahar, apa Wiridul Latif, apa Hizib Saifi, kok sing dawa-dawa iki. Kemudian setelah saya duduk berdua, ngapunten Bib, kula diajari kalih kiai kula. Maos niki sakderenge tilem kalih bangun tidur. Sebelum tidur dan bangun tidur. Ngapunten. Apa wacane? Sampean ambekan sing dawa. Terus baru diwaca niki. Ayo bismillah. Sampean ijazahi kula nggih Bib, bismillah. Sampean panteng nggih Bib, sampean tingali kula nggih Bib, engko dicontoh nggih. Ambekan sing dawa.
Mbuh wis sakarepe Gusti Allah. Loh, bener ini. Bangun tidur, bangun tidur pek. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mbuh wis sakarepe Gusti Allah. Mau tidur, mau tidur, baca doa bismika Allahumma ahya bismika amut. Mbuh wis sakarepe Gusti Allah. Loh, isih kudu amalane nggih. Makane kula kan gak enak ati ngajari sampean. Nggih pun matur nuwun gobil tul ijazah, kula tampi ijazahe. Tapi setelah saya pikir-pikir, mbuh wis sakarepe Gusti Allah niku lek di bahasa Arab napa? Hasbunallah wa ni'mal. Cukup buatku Allah sebagai sandaran. Kanjeng Nabi niku dilapori masalah-masalah cekelan jenggot. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Niku murid. Apapun yang kita hadapi, hasbunallah wa ni'mal wakil, sembuh sakarepe Gusti Allah. Apapun yang terjadi, Allah yang berhak untuk menjadikannya. Yes, pasrah ya Allah. Kita ini ikhtiar, selesai selanjutnya pasrah dan Gusti Allah. Nah kalau kita hidup kepingin seneng, ini memang judul sak dawan-dawan ini jawabannya, mbuh wis sakarepe Gusti Allah. Jadi kan Allah sandaran selesai. Nah masalahnya nggak ada yang jadikan Allah sandaran, materi sandaran. Materi sandaran. Kadang kalau duit-duit, Masya Allah. Kadang kalau sudah di kantongnya ada uang, masuk duduk duit itu lho wis pede. Urip bisa tegas. Kenapa? Megang uang, itu sudah kayak gitu. Berarti sandaran kita ini sama materi. Nih, kalau sudah punya jabatan, loh hadirin, saya tak kasih tahu ya, saya ini punya jamaah ini yang tentara banyak, yang pejabat juga banyak. Kesian loh mereka itu. Apalagi kalau sudah pensiun, hidupnya nggak enak. Bisa stres. Wong jenderal bintang siji terus pensiun, terus sudah nggak ada lagi fasilitas, nggak ada semua, hidup di rumah ini kayak wong edan. Hilang semuanya. Sebenarnya pejabat nggak ngoten sandale saiki sik jabat, Masya Allah ditoto. Begitu 5-10 tahun sudah nggak jabat, didik-idik sandale gak ono sing noto. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa kebahagiaan ada pada jabatan, kebahagiaan ada pada materi, maka itu semuanya akan punah, akan hilang sekejap kalau Allah mau. Kita materi itu kalau kita pakai untuk deketin sama Allah, itu bagus. Tapi kalau hanya dipakai materi yang banyak untuk kebahagiaan hawa nafsu, akan menjadi petaka. Jabatan dipakai untuk khidmah akhirat, Masya Allah, mengangkat kedudukannya. Dipakai cari uang, akan hina di dunia sampai akhirat. Terus, orang hidup mau senang, tawakal be Allah. Pasrahkan semua kepada Allah. Niscaya insya Allah yang maha kuat itu yang akan menghandle semua masalah kita. Yang maha kuat itu yang semua yang akan meluruskan, memuluskan semua keinginan kita, dan insya Allah hajat di dunia dikabulkan oleh Allah, hajat di akhirat kita pun mendapat ampunan Allah. Amin ya rabbal hadirin. Orang hidup bahagia jangan cuma di dunia, karena dunia ini nggak lama. Dunia ini nggak lama hadirin. Wong nabi yang paling lama usianya Nabi siapa? Nabi Nuh. Ketika ditanya malaikat Jibril, Nuh, gimana umurmu yang 1000 tahun lebih? Apa yang kau rasakan? Dia jawab, innamad dunya kababaini yadkhulu min akhar wa yakhruju minal akhar. Dunia ini kayak satu ruangan 2 pintu, masuk dari sini keluar sini, 1000 tahun loh. Umurnya 1000 tahun Nabi Nuh,
Ditanya hidup itu singkat. Ini yang 1000 tahun, apalagi kita yang 60, 70, 80 hadirin. Umurnya umat Kanjeng Nabi antara 60 sampai 70. Lebih dari itu sudah bonus itu. Kebanyakan ya usianya orang-orang seperti itu. Lah kita hidup di dunia sementara. Lah kalau yang hidup di dunia sementara ini nggak bisa mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi, rugi. Makanya saya itu salut lihat orang-orang kaya bangun masjid, berhasil bangun masjid. Iki wong pinter. Wong bodoh iku sugih bangun omah kayak anake goblok. Bener. Dia yang kerja mati-matian, tapi dia nanti mati nggak punya apa-apa. Rumah buat anak dipikir, rumah buat dirinya yang dia kerja, uang-uangnya dia nggak dipikir. Tak goblok kan? Sekali gini, coba aja. Saya kaya, yang akan saya lakukan pertama bangun rumah buat saya di akhirat nanti. Kalau lebih baru saya buatin anak-anak saya rumah. Lah kalau saya kerja mati-matian sampai uang saya miliaran, kemudian saya bangun kena anak saya rumah satu-satu, saya mati gak ada apa-apa kan. Kon sing kerja di akhirat di kuburan gak ada apa-apa. Salah orang bangunkan rumah anak sebelum buat bangun rumah buat dirinya dikubur nanti, itu salah. Makanya Al-Imam Sya'rani dalam kitabnya Tanbihul Mukhtarin, beliau mengatakan orang bodoh, orang yang dimudahkan rezeki oleh Allah nggak memikirkan untuk kehidupan selanjutnya, malah yang dipikirkan adalah anaknya, istrinya dan lain-lain. Apa maneh kadang saking cintanya dengan istri, uangnya banyak, mobil dibelikan, rumah dibuatkan, perhiasan diumbar, tapi lupa masjid nggak bangun, pondok pesantren nggak buat, akhirat nggak ada. Begitu mati, pek, datang laki-laki baru. Rondone bojomu sing rondo dirabi. Pengangguran gak duwe kerjaan. Moro terus uripe enak, kon sing kerja mati-matian. Yang berhasil adalah laki-laki iki gara-gara oleh rondomu. Nih, makanya ada riwayat orang kaya raya pelit masuk warung makan sego, tempe, tahu, kecap, kerupuk supaya murah. Kena emek 5.000. Ada anak muda di sebelahnya empal, ento, iwak. Ditanya kon kerjamu apa kok manganmu enak ini? Pengangguran kula niki. Lho kok mangane ngene? Alhamdulillah, saya baru nikah sama janda kaya raya. Mikir langsung, ya Allah, aku iki duitku akeh, tak eman-eman. Tapi lah aku mati, dirabi kaya wong iki. Moro mangane enak, aku iki sing kerja mangan gak enak. Lek bojoku sampai di omah dirabi wong lanang, sing nikmati wong lanang iku langsung empal sak piring digomule kabeh, dibayar kabeh, dituku dikreseki dikekno bojone. Ayo mangano. Lho, Pak, tumben dungaren, mumpung durung mati aku lan mumpung kon durung dadi rondo. Nggih. Orang hidup ini kan gitu hadirin. Kita ini hidup sementara, sebentar. Makanya katanya orang Arab, i'tani bisum'atika fa innaha ta'ishu atwalu minka. Jogo nawakmu, jogo nama baikmu. Nama baikmu hidup lebih lama dari dirimu. 60-70 tahun. Tapi kalau namanya baik, 1200 tahun Imam Syafi'i itu hidup sampai sekarang namanya baik. Imam Ghazali sampai sekarang namanya baik. Orang-orang yang baik namanya sampai detik ini baik. Tapi naudzubillah, Fir'aun puluhan ribu tahun yang lalu hidup sampai sekarang namanya jelek. Wong delok wong sombong belenekno Fir'aun nggih. Karena sudah jelek namanya, puluhan ribu tahun loh hadirin. Namanya jelek terus. Tapi kalau orang namanya baik, nah kita punya waktu. Kita punya waktu hidup dalam kehidupan dunia yang sementara ini. Ayo monggo, di kehidupan yang singkat ini, berbuatlah yang baik dan terbaik. Pertama, untuk Allah. Untuk Allah.
dekatkan dirimu, pasrahkan kepada Allah, insya Allah senang dunia akhirat. Kedua, dekatkan dirimu dengan Nabi Muhammad SAW. Cintai beliau, karena kesuksesan hidup ada pada beliau. Kesuksesan hidup beliaulah contohnya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hidup carane wong urip seneng gimana? Contoh Kanjeng Nabi. Contoh. Orang hidup sukses itu gimana? Orang hidup sukses kayak Rasulullah SAW. Itu hidupnya sukses. Ketika beliau menjadi sebab hidayahnya orang, manfaat untuk siapapun, bukan cuma orang mukmin, orang kafir pun mengambil manfaat dari beliau. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, cintai Rasulullah, pelajari sejarah kehidupan beliau baginda Muhammad, insya Allah panjenengan bakal senang dunia akhirat. Amin Allahumma. Terakhir saya ucapkan ribuan terima kasih untuk panitia yang telah mengundang kita semua, yang menjadi sebab pertemuan kita di pagi hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini. Mugi-mugi manfaat dunia lan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita sama-sama berdoa. Nih, acara terakhir niku berdoa kepada Allah agar insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan segala urusan kita, ampuni dosa-dosa kita, dan penuhi hati kita kecintaan kepadanya dan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la madruda. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana wa farrij kurubana wa hassin munqalabana. Allahumma habibna ilan Nabi Muhammad wa habibin Nabi ilaina. Ya Allah, tambahlah kecintaan kami kepada Nabi Muhammad, dan tambahlah kecintaan Nabi Muhammad kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kepadamu kami bersandar, kepadamu kami meminta ya Rabb. Maka berikanlah apa yang kami harapkan, yang kami mohon, dan Kau tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, kumpulkan kami kelak bersama Nabi Muhammad di dalam surga yang abadi bersama Rasulullah. Jangan Kau pisahkan kami dari beliau baginda Muhammad, kelak di barzakh maupun di akhirat yaumil qiyamah, sampai kelak nanti di surgamu ya Rabb. Ya Allah, Engkaulah zat yang murah, Kaulah zat yang pemurah, Kaulah zat yang perahmat, Kaulah zat yang mengabulkan hajat hambamu. Hambamu berkumpul di masjid ya Rabb, hambamu berkumpul di majelis ilmu ya Rabb, hambamu berkumpul di majelis sholawat kepada Nabi Muhammad. Dengan semua harapan yang kami mohon, kabulkan semuanya ya Allah. Berikan semua ya Rabb, karuniakan sempurna ya Allah. Engkaulah maha tahu ya Rabb, Engkau maha pengasih ya Allah, Engkau maha rahmat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah.